Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsala Riyatama dari kelas 12 MIA 3 nomor absen 17. Di video kali ini, kita akan membahas pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau yang ditinjau dari sisi biologi, kimia, dan juga fisika. Pertama-tama yang perlu disiapkan pastinya biji kacang hijaunya ya. Selanjutnya kita pilih beberapa biji kacang hijau yang bagus, berisi, dan tidak kisut dengan cara disortir satu-satu. Cara lainnya untuk memilih kacang hijau yang berkualitas baik adalah dengan cara merendam kacang hijaunya nih. Kacang hijau yang tenggelam saat direndam berarti memiliki kualitas yang baik. Tapi kalau kacang hijaunya mengapung berarti punya kualitas yang tidak terlalu baik. Jadi dibuang atau dipisahkan saja ya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini untuk pot tanamannya aku gunain wadah dari botol plastik. Oh ya, jangan lupa dikasih catatan untuk setiap wadahnya ya, yaitu pot 1 dan pot 2. Dan untuk media tanamnya, di sini aku gunain kapas. Kalian juga boleh kok gunain media lain, contohnya seperti tanah. Terus kapasnya diberi air dulu ya. Dan setelah semua kapasnya basah, biji kacang hijau yang telah disortir dimasukkan ke dalam pot. Untuk masing-masing pot berisi 5 biji ya. Untuk pot 1 bisa ditaruh di tempat terang dan terkena matahari ya. Di sini untuk yang tempat gelap aku masukin ke dalam kardus. Oke deh, tinggal nunggu pertumbuhan kacang hijaunya sampai hari ke-6. Jangan lupa untuk diamati perubahan, pertumbuhan, dan perbedaannya ya. Kalau bisa dicatat biar nggak lupa. Oh ya, jangan lupa dirawat. Nah, ini dia kondisi pertumbuhan kacang hijau di hari pertama. Terlihat untuk semua kacang hijaunya udah mulai berkecambah ya. Cuman bedanya di pot 1 yang berada di tempat terang, itu pertumbuhan kecambahnya lebih lambat dibandingkan pot 2 yang ada di tempat gelap. Hari kedua, kalau dilihat-lihat pertumbuhan kecambah pada pot 2 masih belum mau kalah nih dari pertumbuhan pada pot 1. Kelihatan juga pada pot 1 kecambahnya berubah jadi warna kehijauan gitu ya. Lanjut hari ketiga. Wah, pertumbuhan di pot 2 kelihatan cepet banget ya. Kalau di pot 1, tanaman 1 dan 2 udah mulai munculin daun yang berwarna hijau nih. Balik lagi ke pot 2. Kelihatan semua tanamannya udah punya batang ya, yang tinggi banget lagi. Kelihatan juga batangnya ini berwarna putih. Terus udah mulai muncul juga daunnya, tapi warnanya kuning nih. Dan kelihatan tanaman pada kedua pot batangnya masih pada tegak ya. Hari keempat, pada pot 1 kelihatan semua tanaman itu udah punya daun yang berwarna hijau ya. Dan tinggi batangnya juga masih lebih rendah dibanding tanaman di pot 2. Lalu batangnya juga tumbuh dengan tegak. Beda lagi kalau di pot 2, yang pertumbuhan batangnya jadi semakin tinggi. Tetapi beberapa batang pertumbuhannya udah mulai ada yang bengkok-bengkok nih. Di hari keempat ini juga udah bisa dilihat letak kotiledon pada tanaman di pot 1 dan pot 2. Kotiledonnya ini naik ke atas permukaan media tanam. Nah, nama perkecambahan ini yaitu epigel. Epi itu artinya atas. Perkecambahan epigel ini baik terjadi pada tumbuhan dikotil, khususnya kacang-kacangan kayak kacang hijau ini. Hari kelima, langsung bandingin tanaman antara pot 1 dan 2 yuk. Di pot 1 selain warnanya hijau, daunnya juga lebih lebar ya dibanding pot 2 yang warnanya kuning dan daunnya lebih kecil dan masih kucup. Di pot 2, batangnya juga jadi tambah bengkok. Hari terakhir, hari ke-6. Di pot 2, batangnya tambah bengkok banget dan daunnya juga masih kucup. Sedangkan di pot 1, nggak terlalu banyak perubahan, hanya jadi tambah tinggi dan semua tanaman daunnya jadi tambah lebar juga. Selain berperan dalam fotosintesis, ternyata cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman. Hal ini terlihat dari perbedaan pertumbuhan tanaman yang diletakkan di tempat gelap dan terang. Tanaman yang berada di tempat gelap memiliki batang yang lebih tinggi dan laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang di tempat terang. Peristiwa tersebut disebut dengan etiolasi. Etiolasi ini merupakan sebuah bentuk respon ketika intensitas cahaya rendah. Tanaman akan tumbuh lebih tinggi daripada apapun yang menghalangi cahaya.
Hal tersebut bertujuan agar tumbuhan memperoleh cahaya. Selain dipengaruhi oleh cahaya, etiolasi juga dipengaruhi oleh hormon auksin. Aktivitas auksin pada meristem apikal menyebabkan terjadinya pembengkokan pada batang. Jadi, saat posisi matahari tepat berada di atas ujung batang, maka auksin yang diproduksi oleh meristem apikal akan tersebar secara merata di pucuk batang. Namun, jika cahaya matahari berada di salah satu sisi pucuk, auksin akan berpindah menjauhi sisi tersebut ke sisi yang tidak terkena cahaya matahari dan merangsang pemanjangan sel pada sisi itu. Nah, pemanjangan sel pada sisi tersebut menyebabkan pembengkokan pada pucuk batang ke arah datangnya cahaya matahari. Meskipun batangnya panjang, batang tersebut tampak lemas dan pucat. Daunnya juga mengalami klorisis. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka tanaman bisa mati karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan asimilasi karbon yang sumber energi utamanya berupa cahaya matahari. Diketahui bahwa reaksi kimia fotosintesis adalah 6CO2 plus 6H2O akan membentuk C6H12O6 plus 6O2. Jadi, molekul anorganik seperti karbon dioksida dan juga air akan digunakan untuk membentuk molekul organik yaitu glukosa dan akan juga dilepaskan molekul seperti oksigen. Saat proses fotosintesis berlangsung, kalor dari cahaya matahari diserap oleh zat hijau daun atau klorofil, sehingga dapat menghasilkan energi. Jadi, reaksi fotosintesis ini termasuk reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Yang termasuk sistem adalah reaksi fotosintesisnya, sedangkan yang termasuk lingkungan adalah sinar matahari, daun, suhu, tanah, dan tekanan udara. Ternyata kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya. Selain itu, ternyata gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang sangat luas. Semua gelombang ini mempunyai sifat-sifat yang sama, kecepatannya sama, kecuali frekuensi dan panjang gelombangnya saja yang berbeda. Keseluruhan kisaran radiasi ini dikenal dengan spektrum elektromagnetik. Penyerapan cahaya matahari oleh tumbuhan tergantung dari intensitas cahaya matahari, panjang gelombang, dan lama penyinaran. Cahaya tampak merupakan spektrum matahari yang sampai ke bumi dan berperan dalam proses fotosintesis. Cahaya terdiri atas beberapa panjang gelombang seperti spektrum merah, kuning, jingga, hijau, dan biru. Klorofil paling banyak menyerap warna merah dan biru untuk digunakan dalam proses fotosintesis, sedangkan penyerapan yang rendah adalah warna hijau.